Ya, pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Dan untuk membahasnya, kita terkait dengan perkembangan pasar komoditas, kita telah terhubung dengan analis PT Best Profit Futures, Rian Santana. Iya, selamat pagi Mas Rian. Mas Rian, ini harga emas sudah kembali ke level 1.800-an. Nah, ini apakah sudah mulai bisa akumulasi atau tunggu lebih turun lagi mungkin atau seperti apa, Mas? Oke Mas, terima kasih untuk Mas Orlan dan selamat pagi untuk kita semua ya. Benar, saat ini Mas sudah mencapai titik level 1.800-an ya. Cuman hanya saja yang saya lihat di kondisi sekarang ini Mas tetap masih bergerak di range 1.870-an dan sempat semalam juga menembus angka 10-an something gitu ya. Nah saya rasa Mas masih di sekarang ini masih tetap dalam kondisi stagnan. Yang di situ-situ saja menunggu sentimen-sentimen besar untuk ke depan ini, yaitu di bulan November mendatang, yaitu ada Pilpres Presiden di Amerika yang sama-sama kita tahu, dan juga mungkin memang ada rumors yang dimana terkeluarnya vaksin untuk COVID-19 yang membuat memang harga bergerak kemarin cukup terpuruk ke bawah gitu loh Mas. Nah jadinya saya rasa memang di sini pelaku pasar harus lebih bijak mengambil satu aksi dari entry posisi supaya tidak salah ketika kondisi memang saya rasa dia ke depan akan naik lagi ke 1960 sampai 80-an untuk ke depannya. Karena sama seperti tahun sebelumnya, COVID-19 juga masih terpuruk, ekonomi juga masih memburuk gitu ya. Nah, jadi memang harus benar-benar bijak dalam melakukan aksi taking posisi gitu loh. Menunggu dari kondisi kenaikan, dia mungkin akan turun dulu hingga nanti berita besar di bulan November mendatang. Gitu loh Mas. Baik. Begitu Mas Orlan. Ya, nah selanjutnya apakah dengan banyaknya sentimen positif baik global maupun internal ini membuat harga emas terus turun begitu Mas? Atau bagaimana? Pastinya Mas, itu cukup membawa dampak yang positif ya. Maksudnya ketika kata kondisi emas pasti berpengaruh dengan ekonomi yang pastinya. Nah sentimen-sentimen seperti sekarang ini yang saya rasa lebih dampaknya ke global Mas. Kenapa? Karena yang sama-sama kita tahu kondisi sekarang ini memang ada rumor bahwasanya vaksin yang keluar itu memang sementara ini memang belum ke seluruh negara, tapi memang hal itu cukup memberikan harapan untuk semua masyarakat di negara di dunia gitu ya. Mereka menganggap bahwasanya dengan kondisi vaksin ini nanti ekonomi akan kembali terpulihkan pastinya. Nah di sana pasti kalau misalnya ekonomi terpulih, emas juga akan turun kan. Jadi sentimen positif itulah yang menyebabkan harga emas terus dari kemarin turun menurun terus. Apalagi di kondisi keputusan besok bulan November Pilpres Presiden ya, kita rasa itu juga membuat pelaku pasar melakukan aksi taking profit taking sehingga emas mengalami satu penurunan. Nah gitu loh Mas Orlan. Baik, Mas Rian. Nah ini kan Omnibus Law sudah resmi menjadi undang-undang. Nah selanjutnya ini apa dampaknya terhadap pasar komoditas? Yang saya rasa Omnibus Law itu sudah resmi menjadi undang-undang, memang saya rasa cukup membawa dampak yang bukan positif ya, arti kata juga negatif juga memang untuk beberapa sektor. Kenapa? Karena di sini memang seperti beberapa sektor seperti sawit ataupun pertambangan gitu ya, pasti namanya Omnibus Law ini kan memperhambat kondisi kinerja karyawan-karyawannya ataupun baik buruh ataupun pekerja lainnya untuk melakukan maksimalnya memang totalitas mereka dalam melakukan aktivitas, sehingga dapat memperlambat setiap kinerja yang mungkin sebelumnya udah kecapanannya begini, pada dasarnya begini, tapi dengan kondisi adanya Omnibus Law menyebabkan kondisi kekhawatiran bagi pekerja. Jadi pastinya memperlambat sektor sawit lah dengan pertambangan Mas, yang saya rasa. Baik, nah selanjutnya kita tahu beberapa waktu lalu Bank Indonesia menahan suku bunga di 4% ini ya. Nah ini komoditas apa ini yang paling terdampak Mas Rian? Kalau misalkan dari kemarin kita lihat memang BI tetap menahan ya suku bunga itu di 4%. Ya. Nah itu sebenarnya membawa dampak yang sangat-sangat berdampak malah Mas untuk sektor sawit ataupun berimbas pada petani sawit ya. Terus juga memang pertambangan juga tetap berefek. Kenapa? Karena pastinya orang akan beralih pastinya ke safe haven lah Mas. Lebih ke safe haven dari kondisi memang suku bunga yang turun, otomatis juga jumlah dari permintaan juga pasti turun baik di sawit ataupun di pertambangan. Hanya saja yang mungkin saya rasa
di kondisi 4% ini dampak komoditas itu juga ada yang positif, yaitu salah satunya di emas gitu ya, karena emas ini kan merupakan sama-sama kita tahu merupakan aset tetap ataupun safe haven di seluruh negara gitu loh. Jadi memang permintaan untuk emas saya rasa dengan ke depan dengan penurunan ataupun penjagaan 4% ini di Asia sendiri akan tetap mengalami satu kenaikan gitu loh Mas, untuk di emasnya. Baik. Nah, Mas Rian, ini Pilpres Amerika Serikat pada November mendatang, udah dekat ya. Ini seberapa besar gitu pengaruhnya terhadap harga komoditas? Pilpres Amerika untuk tahun 2020 ya, sebenarnya Trump kembali lagi mendapatkan satu saingan yang berat ya. Sama-sama kita tahu di tahun 2016 Trump juga udah mendapatkan satu saing, yaitu Hillary yang tahun 2016. Cuman kan saya rasa Trump ini sifatnya kan lebih wild ya Mas ya, lebih wild, terus juga lebih spekulasi, dampaknya mungkin terhadap negara-negara lain gitu ya. Otomatis orang akan begitu sangat khawatir apabila mengambil investasi-investasi yang lebih berisiko seperti saham ataupun apa. Lebih cenderung mereka akan lebih pandai memilih ataupun lebih bijak lah memilih untuk safe haven lah untuk kedepannya. Kenapa? Karena tahun 2016 sama seperti yang kita tahu, Mas, Trump terpilih menjadi presiden Amerika, yaitu cukup membuat orang jadi khawatir dengan ekonomi gitu loh. Jadi menurut saya, prediksi saya ke depan, kalau misalkan ternyata Trump terpilih lagi gitu ya sebagai presiden Amerika gitu ya, maka Trump tetap akan menjalankan sistemnya yang udah dijalankan selama 4 tahun ini. Nah, emas tetap akan menembus bahkan di atas resisten dari tahun ini, yaitu 2072 gitu loh. Nah, kalau misalkan Joe Biden terpilih, jika Joe Biden terpilih, maka emas mungkin akan kembali stabil. Kenapa? Karena sama-sama kita tahu Joe Biden merupakan wakil dari Obama ya, Bapak Obama yang sebelumnya gitu loh. Mungkin akan kembali stabil kalau misalnya untuk kondisi komoditas emas, Mas. Gitu. Baik. Ya baik, terima kasih Mas Rian atas informasinya dan selamat beraktivitas kembali. Dan pemirsa, demikian tadi analis PT Best Profit Futures Rian Santana.